Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Insania, NIM saya 131200095. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya di sini menempuh hukum lingkungan kelas A dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Frans Simbanguson, SH.MH selaku dosen pengampu saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang apa itu lingkungan serta apa saja unsur yang ada di dalam lingkungan hidup. Langsung saja, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan hidup manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup terbentuk karena adanya penggabungan antara benda hidup dan benda mati. Berikut ini adalah 3 unsur yang ada di dalam lingkungan hidup. Yang pertama, unsur abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisika adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup seperti air, angin, cahaya matahari, derajat kesamaan, garam, kelembapan udara, suhu, dan tanah. Kemudian, unsur biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Berdasarkan kemampuan yang mendapatkan makanan, unsur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, autotrof. Autotrof disebut juga sebagai produsen karena dapat membuat makanan, baik untuk diri sendiri maupun untuk organisme lain. Ciri-cirinya adalah memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Yang kedua, heterotrof. Heterotrof disebut juga sebagai konsumen karena dapat membuat makanan, baik untuk diri sendiri maupun untuk organisme lain. Ciri-cirinya adalah memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Makanan dari autotrof atau memakan sesama heterotrof dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian yang terakhir, dekomposen. Dekomposen disebut juga sebagai pengurai karena bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik sehingga dapat menyuburkan tanah. Contoh dekomposer adalah bakteri, cacing ganggang, dan jamur. Kemudian yang ketiga, unsur sosial budaya. Selain unsur abiotik dan unsur biotik, di lingkungan hidup juga ada unsur sosial budaya. Yang pertama, adat istiadat. Adat istiadat berasal dari para leluhur dan harus dijaga kelestariannya oleh masyarakat yang menganutnya. Kemudian hukum diterapkan agar kehidupan berjalan dengan baik dan lancar. Jika hukum dilanggar, orang yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Kemudian moral. Aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat termasuk ke dalam moral yang harus dipatuhi. Berdasarkan dengan hukum, seseorang yang melanggar moral tidak akan dikenakan sanksi. Kemudian kepercayaan. Hubungan yang dibangun antara orang yang satu dengan orang yang lain harus dilandasi dengan kepercayaan. Agar kehidupan selalu rukun dan damai, kepercayaan harus dipegang teguh. Kemudian yang terakhir, kesenian. Kesenian menjadi simbol keindahan di suatu lingkungan yang dapat dipelajari atau diciptakan oleh siapa saja dan dari mana saja. Kemudian pengelola lingkungan. Konsep pengelola lingkungan perlu terus dicanangkan dan diupayakan sebagai konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hayati maupun non-hayati dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Pembangunan tidak bisa dipandang secara parsial tetapi holistik, melihat secara menyeluruh aspek sosial, budaya,
keamanan, dan berkelanjutan sumber daya. Rusaknya lingkungan ini disebabkan pembangunan yang dilakukan dengan cara pandang yang keliru, tidak utuh, yang menganggap bahwa kehidupan manusia berdiri sendiri, terpisah dan lingkungannya. Itu tadi penjelasan dari saya yang terdiri dari pengertian lingkungan, unsur lingkungan hidup, dan pengelola lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.